Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri, nomor DP 19101155310447 dari kelas manajemen 5. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai industri pabrik tahu. Sebelumnya mohon maaf Pak telah mengganggu waktu Bapak. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai industri pabrik tahu. Apakah Bapak bersedia? Sebelum saya melakukan wawancara, terlebih dahulu saya ingin kenal dengan Bapak dulu. Dengan Bapak siapa? Sunarto. Ya. Umur Bapak berapa? 50. Baik, langsung saya melakukan wawancaranya. Yang pertanyaan pertama yaitu sudah berapa lama Bapak menjadi pengusaha tahu? 10 tahun. Sudah cukup lama ya Pak. Apa alasan Bapak memilih menjadi pengusaha tahu? Untuk prinsip saya, karena pengusaha tahu ini kan istilahnya bisa dikatakan tahu ini adalah makanan pokok. Jadi kalau usaha tahu itu semua masyarakat, semua kalangan masyarakat kecil menengah ke atas itu dia suka sama tahu. Jadi kenapa kok saya suka sama tahu, karena apa? Untuk penjualan itu sangatlah mudah sekali. Selanjutnya, apa Bapak memiliki karyawan dalam usaha tahu Bapak? Ada karyawan. Berapa karyawan Pak? Karyawan yang jelas sekarang 2 orang. 2 orang. Selanjutnya, berapa modal yang dibutuhkan dalam memulai usaha tahu Bapak? Nah, kalau untuk modal awal ya, itu tentu modal itu besar. Ya, kisaran kalau untuk sekarang ini 50-an juta, itu kurang lebihnya. Modal awalnya ya Pak? Ya. Kalau yang sekarang modalnya tuh berapa tuh Pak? Ya, kalau untuk sekarang tentu kita sudah nggak bikin pabriknya, tinggal modal untuk mencari yaitu bahan kacang yang mau dijadikan tahu. Gitu Pak. Selanjutnya, apa saja bahan dalam pembuatan tahu ini Pak? Bahan yang pokok utama yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai. Ya. Bahan yang lainnya Pak? Bahan yang lainnya yang jelas itu seperti itu tadi, cetakan, tungku, yang untuk merebusnya, itu ada gilingan seperti biser, itu kayak itu alat-alatnya itu untuk apa, penggilingan kacang kedelainya, itu yang dibutuhkan dalam usaha tahu. Kalau bahan pokoknya kacang kedelai. Bahan pokoknya kacang kedelai. Yang dijadikan tahu. Selanjutnya bagaimana proses pembuatannya Pak dari awal sampai menjadi tahu? Gitu. Yang awalnya tentu udah jelas kacang harus kita ambil minimal kita ambil berapa kilo, atau 7 kilo atau 8 kilo atau 9 kilo. Yang jelas awal itu minimal harus kita rendam dulu. Kenapa kita rendam? Supaya kacang itu nanti lunak digiling, biar mudah digiling. Yang jelas setelah perendaman kacang udah mekar itu harus digiling. Setelah penggilingan itu diteruskan perebusan. Ini perebusan ini kan. Setelah mendidih ataupun diaduk-aduk udah merata, mendidih lagi, itu kita lanjutkan ke penyaringan yang itu tadi. Setelah penyaringan tentu kita ambil santannya, gitu. Ambil santannya. Setelah terkumpul santannya, lalu kita kalau dibiang itu dijadikan tahu di dalam kotak itu dijadikan tahu. Setelah ada misalnya bibit-bibit tahu itu udah nampak, lalu kita pindahkan ke cetakan. Kita pres.
Setelah kita press beberapa menit kemudian kita tengok udah keras apa belum. Kalau lah udah keras, baru kita ambil pressnya, baru kita angkat tahunya. Seperti yang tengok sekarang ini. Kalau prosesnya itu aja. Awal yang jelas kacang kedelai direndam, udah direndam digiling, udah digiling direbus, udah direbus disaring. Nah kalau nanti bikin gitu aja, jadi singkat aja. Kalau kendala saat membuat tahu itu Pak, apa ada Pak? Kalau kendala, kalau ibarat kita udah bisa, itu nggak ada kendala. Kalau udah bisa tuh nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Biasanya dalam satu hari bisa memproduksi tahu berapa banyak Pak? Ya itu kita bilang harus sekian tidak bisa. Yang jelas kalau 30-an papan tahu atau 50 papan ada. Itu dalam Atau satu hari mungkin ya 2 Pak? karung atau 1 karung setengah dalam 1 hari. Kalau harga jual per papan atau per bijinya tuh berapa tuh Pak? Nah, karena sekarang ini ekonomi yang kayak gini, kacang pun udah naik. Ya itu minimal kita jual, kalau sekarang ini diambil kecilnya aja itu 36 36 satu papan. 1 papan atau 1 kotak ya kan. Kalau untuk eceran itu 1.003 1.003. ya. Bagaimana cara Bapak memasarkan tahunya tuh Pak? Ya kalau untuk memasarkan tentu kita punya karyawan. Nah, karyawan itulah yang memasarkan. Misalnya dijual, misalnya keliling, keliling atau mungkin kalau gini kadang ya ada orang yang langsung ke Ke pabrik. tempat pembuatan tahu. Berapa keuntungan yang Bapak dapat dari usaha tahu ini? Ya itu kalau keuntungan tentu kalau diambil positifnya tentu nggak bisa, karena kadang keuntungan itu kan naik turun gitu loh. Jadi kalau untuk mengambil keuntungan itu ya nggak banyak sebenarnya. Kalau apa ya sehari berapa dibutuhkan, soalnya ngambil keuntungan ini agak sulit soalnya karena ekonomi itu naik turun jadi nggak bisa ditetapkan. Yang jelas ada untungnya lah gitu aja. Ya. Baik Pak, cukup sekian dari wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian dari video wawancara mengenai industri tahu ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan ketidaksempurnaannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.